give up gitu. Aduh, iki lho, ayo. Paranana iki gini iki wis. Tak hanya itu, kebakaran juga mencapai kawasan Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Angin kencanglah yang mengakibatkan api lebih cepat menyebar. Inilah Andre Wibowo, tersangka kebakaran Bukit Teletabis Bromo, pencetus konsep pre-wedding flare. Oke. Jadi mungkin buat ngejawab. Selain membakar puluhan hektar lahan, kebakaran di wilayah Gunung Bromo merusak habitat flora dan fauna. Pasti. Nyoman Senti People, Laga-bagagan bersama Nyonya dan Mamang dua tepi makak. Here Always. in here Jangan lupa buat yang belum subrek silakan di. cengklung Buat yang belum dapat notifikasi silakan di. cengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Kucing belum. Linknya ada di deskripsi. Yo, Ya. update sedikit yuk. Kita update lagi soal Bromo yang nggak expect dikirain cuman sehari 2 hari gitu. Mungkin banyak netizen di luar sana juga ya. Apalagi yang kalau kemarin kita ceki-ceki di komen-komen kayak dia cuman bilang, ah ini mah aku malam, ntar juga hijau lagi. Ternyata ini sudah sama sekarang berarti 6 hari berjalan masih kebakar, bahkan ini ya semakin meluas hingga ke Kabupaten Malang. Nah gimana nih buat Santuy People yang kebetulan ada di Kabupaten Malang gitu, tinggal gimana, apakah sudah mulai terdampak oleh minimal asapnya dulu gitu. Iya. Gara-gara flare setitik rusak gunung semuanya. Kumaha tuh ini teh? Tolonglah, kita lihat dulu videonya aja meluncur. Cus. Ini kita buka dari liputan 6 dulu ya, di 8 jam yang lalu dipostingnya ya. Ironis, kebakaran lahan di Gunung Bromo akibat flare kini semakin meluas, bukan semakin padam tapi semakin meluas hingga Kabupaten Malang. Banyak juga yang bertanya gimana nasib kabarnya bunga Edelweiss yang ada di sana. Oh iya lagi. Iya kan? Iya. Tolonglah cek-cek people dulu. Play. Inilah gambar udara dampak kebakaran hutan dan lahan di area Gunung Bromo yang terus meluas. Kebakaran lahan meluas hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Ada sekitar 50 hektar lahan di lereng di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terbakar. Tim gabungan BNPB, polisi, TNI, dan sejumlah relawan melakukan pemadaman dari udara dengan metode waterbombing. Pemadaman ini berhasil mematikan api di Bukit Teletabis yang terbakar. Selain membakar puluhan hektar lahan, kebakaran di wilayah Gunung Bromo merusak habitat flora dan fauna. Pasti. Kalau savana ini kan habitat beberapa flora fauna ya, antara lain ya seperti itu suket melelu, kemudian anggrek tosari ya. Yang ini harus kita jaga bersama ya. Sementara itu, akses wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih ditutup menyusul kebakaran lahan yang terus meluas. Penutupan akses wisata ini dilakukan karena tim gabungan masih melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran lahan. Hingga Senin pagi, tim gabungan masih memadamkan api di Blok Jempang atau perbatasan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Nur Salim dan Dandi Arigofur melaporkan dari Kabupaten Lumajang dan Probolinggo, Jawa Timur. Sampai merembet ke perbatasan ya, makanya dibilang meruas hingga ke Kabupaten Malang gitu. Iya. Ini gara-gara flare sebiji doang. Bagus kagak? Ya walaupun sudah sudah ada keputusan tersangkanya gitu kan, yang kalau kita lihat sendiri di komen-komennya sih netizen nggak puas sama keputusan tersangka yang cuma satu orang gitu. Cuman apa sih alasannya kenapa dia doang gitu keputusannya? Nanti ada kita meluncur. Tapi kita lihat dulu komen-komennya Ninyo. Ini Nyo, ada pertanyaan yang menarik juga sih ya. Nih dari Sego Padang. Sego Padang. Bisa nggak ya ada hujan buatan? Masuk akal juga ya. Apakah mungkin bisa dipanggil pawang hujan untuk menghujani di situ gitu kan? Maksudnya biar, karena ini kan di kawasan gunung nih. Iya. Satu waterbombing kan satu heli itu ambil dulu siram. Sedangkan api kan nggak nunggu, dia kan ngerembet terus. Betul. Iya nggak? Makin lama makin banyak, makin luas ngerembetnya, itu makin lama pulihnya, makin lama dibuka wisatanya, berdampak ke perekonomian para pelaku wisata setempat begitu. Iya. Jadi panjang runtutannya gara-gara
flare sebiji. Flare sebiji. Yang harusnya masih bisa dipadamkan oleh mereka sendiri begitu. Pada saat masih ada percikan. Iya, itu tuh gemesnya tuh aku di situ. Kayak malah udah Kenapa agak harus gede. nunggu gede sih gitu ya? Udah agak gede pun mereka kan nggak peduli. Malah lihat hasil fotonya. Foto lu liatin, malu nanti undangan nih ya. Para tamunya datang kan foto prewednya disebar tuh kan. Pasti kan ada dipajang dong gitu kan. Para tamunya datang, ih ini kan kamu yang bikin Bromo kebakaran gitu. Karena kan viral banget ini. Iya. Tolonglah ya. Sama kemarin kalau nggak salah tuh kan aku ada baca komenan orang kan. Apa tuh? Ini kok emang nggak bisa tuh ya mobil pemadam didatengin barengan gitu buat nyiram. Aku langsung mikir tadi ini. Ya ini kan masalahnya bukit Aksesnya. gitu ya. Iya, pasti agak sulit gitu. Iya, gini, kalau bisa pun kita percayain deh, ini tuh udah yang terbaik yang dilakukan nih waterbombing itu, karena kan buat para relawan, TNI, Polri, terus BNPB itu 4 elemen masyarakat tuh turun langsung gitu. Sudah berapa hari nih masih terjadi kebakaran, berarti kan ada medan-medan yang sulit untuk ditempuh, ada bagian-bagian gitu. Jadi percayalah ini udah yang terbaik yang dilakukan. Yang harus kita fokusin tuh jangan melakukan kayak begini. Tahu nggak, aku sampai mikir gini tadi waktu lagi cari-cari gini kan. Bawa Nami juga nih pakai Zeus. Terus hujan biar hujan gitu. Iya. Kebanyakan nonton One Piece itu. Tolonglah. Kan biar cepet gitu. Atau hukumannya si gitu. 6 orang itu suruh mademin. Oh iya benar. Nggak akan mau juga ini buktinya. Iya Tolonglah. Ini kita ke next yang meluncur. Just. Nah, di postingan ini dari Pecel Mediamu ya, Pecel Media ya. Di sini ada captionnya, inilah Andre Wibowo tersangka kebakaran Bukit Teletabis Bromo. Pencetus konsep pre-wedding flare. Jadi mungkin buat ngejawab pertanyaan santuy people, juga pertanyaan para netizen ya, kenapa cuma si manajer ya doang gitu. Jadi kalau di sini menjelaskan kalau pencetus konsepnya kayak beride tuh kita pakai flare di Bromo gitu. Nah itu pencetusnya. Cuman kan yang jadi permasalahan dari sebuah konsep itu tidak akan terjadi kalau aku nggak ngerti ya. Biasanya ya WO tuh enggak. Biasa WO tuh punya konsep tapi kan tetap butuh approval. Balik lagi yang kemarin kita bahas juga. Betul. Butuh approval dari si kliennya gitu. Karena kliennya memiliki uang. Kalau enggak mah sembarangan aja gue kasih ini. Kita mau kasih konsep A, padahal alasannya biar nggak ribet aja, bilangnya keren-kerenan gitu. Tetap kan si klien yang punya duit harus nge-approve juga, persetujuan. Gitu. Betul. Ini videonya apa sih? Mute sih, tapi lagu sih, tapi kita play sih. Ayo. Play. Ayo. Ini gini doang. Cuma apa nih, diem doang gambarnya gitu doang. Apa dia selaku fotografernya juga diumumkan oleh Polres Probolinggo. Oke. Begini, ini teks doang, mengerti ID. Ternyata si kreatornya juga malas baca ya, jadi teks doang di screenshot. Minimal lu baca, kayak lu storytellingin lagi begitu. Kita connect aja yuk. Ya. Ini yang kemarin sempat viral. Kemarin banget nih, katanya muncul tornado api ya di detik.com nih. Kita lihat captionnya. Hingga saat ini di Senin, which is itu kemarin ya, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan kebakaran Bromo. Upaya pemadaman juga dilakukan dengan waterbombing. Fokus pemadaman berada di wilayah Blok Watangan dan sekitarnya ya. Pengambilan air dilakukan helikopter waterbombing dari wilayah Ringinanom, Kecamatan Tumpang. 11-12 kamu aku belibet semua bacanya. Kabupaten Malang. Helikopter kemudian bergerak menuju titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo. Iya. Kita lihat videonya Jeki people. Play. Para relawan yang bertugas di sana kayak give up gitu. Aduh, iki lho, ayo. Paranana iki gini iki wis. Aduh sayang banget. Edelweisnya loh, nanti gimana lah. Yang selain itu juga ini Mang nih. Tadi sebelum video itu kan video yang asapnya begini nih, itu udaranya bersih banget gitu kan. Begitu langsung sayang banget.
Inilah akibat keegoisan, keapatisan ya, pengen keren-kerenan estetik gitu, tapi dia nggak tahu resikonya ke depan. Aduh, ditimbang dulu atuh. Kan manusia teh diciptakan pakai nalar gitu ya, pakai logika, dipikirin dulu. Blok, anjir, Udah sebel gini, banget. udah gini kan yang bergerak kan relawan kayak gitu-gitu ya, Mang. Terus mereka yang udah apa namanya kayak anggaplah Pelaku lah dan pelakunya ya udah satu kan udah diamankan kan. Yang dua apa ngapain? Ya main HP rebahan atau ngapain di rumah kita nggak tahu. Oh, fotografernya gitu. Bukan dong. Ini kita ke next aja. Cus. Ini ada video berbeda lagi ya, tampak dari sisi lain soal penyebaran asapnya Ciki-Ciki People. Play. Nih. Ini Bromo Hillside kalau aku baca di komennya ya. Oke. Udah sampai sini dong. Ini lagu. Oke. Di komen sih aku ada dapat ini ya, penjelasan sedikit nih ya. Nanti kita baca nih. Oke, kita baca dulu nih ya dari VBEP. Padahal jarak dari Savana ke Bromo Hillside itu lumayan jauh loh. Udah sampai sini apinya. Iya jauh kak, dan hampir semua itu sebromo kebakar. Itu loh yang aku bikin gemes dari kecerobohan. Dari satu flare. Iya. Satu flare. Push semua. Iya, yang aku Bakar mesti balik lagi. Kenapa pas kecil udah atau enggak usah kecil deh, pas waktu kemarin di videoin tuh kan udah ketahuan agak gede ya. Kenapa nggak langsung ditanganin gitu, malah pada sebel banget aku. Udah kayak gini apa bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa, kalau kayak gini nggak bisa nih. Warga sekitar yang terdampak nih, minimal asap-asap polusinya gitu. Mengganggu pernapasan kalau kayak begitu mah, anjir pusing. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo. Ya. Ada video dari inilah.com atau inilah.com atau inilah.com. Iya, atau sama semua ya. Ceki People. Memasuki hari kelima kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang melanda blok savana atau Bukit Teletabis di Gunung Bromo masih belum padam. Belakangan muncul fenomena kebakaran api yang terbawa pusaran angin hingga membentuk tornado api di lokasi tersebut. Humas Balai Besar Taman Nasional Tengger Bromo Semeru, Hendra, mengatakan munculnya pusaran angin itu sebenarnya adalah kejadian yang biasa terjadi di wilayah Gunung Bromo. Kebetulan fenomena itu kini muncul bersamaan dengan kejadian Karhutla. Pusaran angin itu sempat membawa api dan menerpa vegetasi di sekitarnya. Akibat kejadian ini, wisata Gunung Bromo dan sekitarnya ditutup sementara. Petugas saat ini masih terus berusaha melakukan proses pemadaman. Sebelumnya, Karhutla di Bromo ini terjadi karena ulah pengunjung yang menyalakan flare saat sesi foto prawedding. Polres Probolinggo pun telah menetapkan satu orang tersangka dari peristiwa itu. Ia adalah Awe, manajer wedding organizer asal Lumajang. Gimana menurut kawan inilah tentang Karhutla Gunung Bromo ini? Tulis di kolom komentar ya. Jadi intinya emang ya kalau aku lihat dari videonya tuh yang bisa masuk itu cuman mobil apa bisa mobil pickup, Jeep yang kayak gitu-gitu ya, gitu nggak bisa kayak mobil pemadam yang tinggi gede gitu masuk kalau jadi, kita lihat ya. Jadi kalau misalnya orang-orang mikirnya kenapa kok lama banget gitu Iya, kan? masih aja netizen. Aduh. Ya tolong dipikir, emang jalan ke sana itu nggak sulit. Sumpah aku mah masih heran, masih ada aja nih netizen yang protes, yang komplain gitu. Walaupun ya sebagian besar mendoakan ya gitu, Iya. tapi ada yang protes petugasnya kenapa enggak ini, kenapa enggak itu, kenapa enggak lu aja netizen. Pakai gayung salah. Pakai gayung, netizen tolonglah nih dari Farid nih, ini bagus nih. Nikah disumpahin leluhur dan seluruh warga Indonesia, masuk akal juga gitu ya. Karena ya bukannya apa ya, dimana harusnya momen bahagia, jadi banyak doa-doa gitu kan. Cuman gara-gara ya, walaupun aku nggak ngerti ya, kalau kita lihat case-nya berarti kan tidak terlibat langsung si mempelainya gitu kan, karena kan ya udah di keputusan polisi tersangkanya siapa gitu kan, kita harus hargai keputusan polisi kan. Tapi ini netizen ya yang komen begini masuk akal juga kalau mempelainya tuh disumpahin sama apa ya, leluhur sama seluruh warga Indonesia. Iya. Karena maksudnya kan mungkin gara-gara lu nih, coba kalau lu nggak ke WO ini gitu kan, pasti begitu netizennya. Karena nggak mungkin nyumpahin pihak WO-nya karena udah tangkap manajernya gitu. Tolonglah. Ini Nyo, kita langsung ke next aja. Cus. Nyo, Ya. ini update hari ini ya, Kompas 5 jam yang lalu. Kalau tadi sekilas aku ceki-ceki sih
udah dikonfirm ya, udah sampai sih ke Kabupaten Malang itu. Bukan hampir sampai, bahkan udah sampai katanya di Ciki-Ciki People. Play. Duka di Bromo seakan tak kunjung usai. Insiden kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikabarkan terus meluas ke wilayah Jemplang. Tepatnya di Bukit Jemplang yang berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tak hanya itu, kebakaran juga mencapai kawasan Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Angin kencanglah yang mengakibatkan api lebih cepat menyebar. Hal ini disampaikan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan. Ratusan personel diterjunkan untuk melakukan proses pemadaman. Berbagai metode pemadaman telah dilakukan sama tim gabungan, seperti dengan metode manual alias gebyok menggunakan ranting pohon, lalu memakai jet sprayer, serta melakukan penyiraman menggunakan tandon yang diangkut mobil pick-up. Kemudian helikopter Super Puma milik BNPB juga telah diterjunkan untuk melakukan waterbombing. Dikabarkan ada 15 waterbombing yang akan dikerahkan dalam proses pemadaman api di Bromo ini. Adapun kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah terjadi sejak Rabu 6 September 2023 siang. Sumber api pertama dikabarkan berasal dari Bukit Teletabis di Savana Caldera Tengger. Kebakaran itu diduga karena pemakaian flare yang dibawa oleh oknum wisatawan untuk properti foto prewedding di area Bromo. Saat ini, oknum wisatawan itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Berarti nggak cuma mengarah ke Kabupaten Malang doang ya, ke Pasuruan juga. Itu bener-bener kayak aku ngebayangin ya, begitu di titik nih gini, terus gede ngerembet gitu. Ya Allah, kan kalau gini bisa membahayakan warga-warga sekitarnya juga. Iya. Atuh, gimana atuh ini? Jadi panjang urusannya ini begini, udah 6 hari berjalan, besok seminggu. Iya. Apakah udah ada info kalau bener-bener udah padam besok nih? Seminggu terus jalan lagi. Di sini aja polusi belum beres, ditambah ini polusi asap gitu kan. Ya Allah, kasihan Indonesia atuh begini mah, blok pusing. Dan di sini di video ini juga udah dijelasin ya seberapa banyak usaha pemerintah berarti ya, pemerintah manual, juga. geprek manual gitu kan, semprot manual, bawa ini terus waterbombing segala macam. Jadi bukan yang cuman pakai yang helikopter yang gitu. Waterbombing itu. Iya, bukan cuman pakai itu doang. Banyak. Udah banyak tim gabungan. Cuman ya mau gimana ya, karena kan itu gede sekali gitu. Aduh, tolonglah kalau begini mah. Kita kasih nextnya Nyo. Terus. Nyo. Yes. Lastnya nih Nyo, update dari IG sebelum kita ke intermezzo nih ya. Ini ada update yang kemarin, cuman ini dari angle yang berbeda biar kita bisa melihat itu, memastikan gitu ya. Iya. Ini kalau kita lihat nih ya, sebelum kita play ini garis apinya. Berarti dari sini yang udah kebakar nih. Iya. Gokil sih nih. Kita lihat tuh segini yang udah kebakar mungkin ya. Kalau kita lihat kan udah gosong nih garis apinya nih. Iya. Ya enggak? Makin ngerembet nih. Dan terus nanti juga ada footage. Nah ini nih usaha-usaha yang dilakukan tim gabungan nih ya, buat netizen yang masih nyinyiri soal kenapa nggak digini, kenapa nggak gitu. Ini udah diusahakan, ini pakai. Sedih nggak sih liatnya? Iya loh, tolonglah tuh. Ini waterbombing. Tadi yang pakai jet spray apa semprotan gitulah pokoknya. Ini waterbombing nih ya. Prewedding membawa bencana. Asli ini prewedding termahal dan termerepotkan satu Indonesia. Betul. Tolonglah. Gimana atuh ini teh kalau kayak gini? Ini rekomennya masih menanyakan nih ya dari Indri. N09 sebesar ini sebesar ini, tapi yang jadi tersangka cuma manajer WO-nya aja katanya. Dia hanya mempertanyakan ya gitu. Balik lagi, kita harus menghargai keputusan pihak kepolisian gitu. Harusnya dendanya ratusan miliar. Alam loh dirusak, untuk balikin alam ke kondisi semula butuh waktu ratusan tahun katanya. Dan alam merupakan warisan untuk generasi selanjutnya. Ya kalau mau didenda ratusan miliar, pertanyaannya apa dia punya nggak ratusan miliarnya gitu. Ya siapa tahu punya. Oh iya, siapa tahu punya gitu ya.
Nih gue jamin buat lu yang prewed di sini ngebatin seumur hidup lu. Parah sih kalau nggak diproses mah udah ngerusak alam, nggak ada klarifikasinya, makan taek gitu. Ya susah juga sih, kayak merasa nggak perlu klarifikasi karena dari pihak kepolisian udah mengklarifikasi dan memutuskan siapa tersangkanya gitu. Jadi bisa dibilang kayak udah clear untuk pelakunya begitu. Sekarang gimana penanganannya gitulah ya nyok. Puyang pusing aja kepala. Mending kita ke intermezzo. Meluncur. Cus nyo. Ya. Aku mau combine nih kayak kemarin nih. Jadi ada Meng sama non Meng. Ini dari non Meng apa nih? Ceki people. Play. Apa diem-dieman anjir? Udah. Apa aja Dustin sama Kuku kenapa nih? Diem-dieman. Di mana? Lebih ke kayak orang mau minjem duit tapi segen ngomongnya ya anjir. Sumpah blok banget Dustin. Kasih Dustin lagi satunya. Terus. Ini apa nih? Oke Google, apa bener manusia bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 minggu? Ceki people. Play. Kalian bertanya, Sister Nancy yang menjawab. Nah, sekarang udah ada pertanyaan nih dari akunnya Mas Bayu. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini. Oke Google, apa benar manusia bisa bertahan hidup? Kamu manusianya, aku asistennya. Kan nih. Oke Google. Belum selesai. Udah dijawab sama Google. Karena dia lama. Dia ngecrek lagi. Goblok banget. Bayu. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini. Oke Google, apa benar manusia bisa bertahan hidup? Kamu manusianya, aku asistennya. Kan nih. Oke Google, apa benar manusia bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 minggu? Maaf, saya tidak mengerti. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi dari kalian, silakan masuk di kolom komentar. Dia gitu karena kalau ngomong suka ngebak. Aduh anjir Google Dustin blok aja si Dustin sumpah. Kita kasih Meng yo. Terus. Yo. Ini buat satu people juga yang punya Meng ini ya. Ini adalah akibatnya ketika Meng tiduran di pasir. Oke. Ciki Pepli. Play. Tiduran di pasir. Waduh, ngebul banget ngebul. Kabunget mana? Sekemuka-muka lu katanya kan. Mati ya. Itu teman. Camong tuh muka lu. Tuh, gua keplak lu. Tuh kan. Ada juga lagi. Super banget kamu. Ya. Bukan apa-apa ya Meng ya, tolong lah Meng, kan nanti abis ini tuh kan Meng ke dalam rumah, ke sofa, Naik ke kasur. segala rupa. Ini bisa lihat tadi dikeprek sekali aja ngebulnya segitu. Meng Anda tuh kucing, bukan cincila yang hobinya mandi debu. Tolonglah anjir pusing. Yang lucu tuh pas mukanya gue keplak dulu, bang, gitu lah. Ternyata banyak juga. Gitu. Ya Allah, ngebul. Kita kasih nextnya. Terus. Apakah Nyonya gemes sama Meng ini? Ceki people. Play. Ya Allah. Itu kenapa kakinya begitu tadi? Ada sinarnya. Oh ya. Ada aku ini tahu, laser bawah itu kan. Iya. Ya Allah lucu banget. Buat apa namanya, kayak detektor gitu. Iya. Ini kenapa dia bete kali dipakein kostum? Kostumnya gajah lagi anjir, tolonglah. Gemoy enggak? Pengen. Mau. Pasti pengen semuanya dong. Iya dong. Sudah kuduga. Kita kasih nextnya. Terus. Apakah ini Nyonya pengen gemoy juga apa sih? Ceki people. Play. Ya Allah, sweet sekali. Udah bobok doang, nggak betingkah. Enggak, cuman kalem benerin ini mah ya. gitu Benerin doang. posisi doang ya. Nah ini yang nextnya baru betingkah nih meluncur. Terus. Tingkah apa nih? Oleh si 3 warna. Ceki people. Play. Aduh, audionya kita mute. Oke. Dia memegang kali dia. Dia lihat tangannya loh. Dia ngelihat tangannya loh. Ya Allah, semua dibuat. Nggak pegang nih gitu. Ini mungkin dia pengen ngambil, pengen ngelihat tapi nggak bisa tuh. Karena dia ngelihat tangannya tuh Nyo. Iya. Nih. Tapi tolonglah, kan nggak bisa. Aku masih penasaran sampai sekarang nih kenapa Meng kalau di atas kayak lemari, meja gitu dia tuh nggak bisa ngeliat ada barang di pinggir, pasti dijatuhin. Iya ya, kenapa ya?
Apakah dia barang apa nih? Ya nggak kepegang. Barang apa nih? Ya nggak kepegang, di bawah semuanya. Tolonglah. Lucu banget terus apa namanya dia lagi ngelihat tangannya tuh lucu banget mukanya. Tuh. Gitu. Ya Allah. Ini mah Duduknya begitu lagi. udah pasti mau. Maulah. Udah pasti mau. Meluncur kelasnya, meluncur. Cus. Apa nih lasnya? Ceki-ceki people. Play. Hah? Ya Allah. Ya Allah. Lagi tidur loh padahal. Lagi tidur dipanggil nyaut loh. Ini jarang terjadi loh. Biasa kan kucing tuh ada momen ketika dipanggil tuh kayak bodo amat gitu. Gue tahu dipanggil ya gitu kan. Iya. Ini sampai lagi tidur aja nyaut ya. Ini jarang terjadi ya di dunia maya, di dunia nyata, di dunia goib nih. Tuh. Ya Allah. Mau? Wow. Mau yang mana? Kan sama kucingnya. Oh itu sama aja tadi tuh ya. Sama kucingnya. Oke lah kalau begitu melincing kita meluncur ke setting tuh. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Yes. Super kita kali ini ada 2. Super yang isi 2. Yang pertama kita buka dari Alfie Agatha Pianabi Prilly Queen. Selamat sore Nyomang dan satu people. Nitip lapaknya Nyomang. Kalau ingat ntar edit komen. Ini tidak diedit berarti Anda tidak ingat. Ardiarini silakan Setuju Ibu. sama Mamang, bocah kosong bapak kosong, pecahin aja banting-banting katanya. Dua-duanya bikin paguyuban manusia kosong. Anjir, nextnya Marsa numpang lapak kakak. Panik gak tuh ditagih 500 juta bocah kosong. Pakai nyalahin netizen lagi, lu aja yang mulutnya kelebihan jurnal Risa si paling dedi. Jali keling. Gue udah komen di Dokter Dr. Richard Richard, biar kebagian kecipratan 500 jutanya. jutanya. Bapak anak sama gobloknya berak sekebon bae hidupnya. Susah berak silet yang model-model begitu mah anjir. Biar ame perih gitu. Nextnya Astri Anugrah Agustini. Bukannya nyumpahin tapi ada untungnya nggak sih? VA meninggal nggak ada sumber pemasukan lagi ya. Cuannya dengan cara ngejatuhin orang yang sekarang ini lagi naik daun atau jadi buah bibir ya. Heran gini banget nyari uang ya. Ya mungkin itu salah satu jalan untuk melepaskan Vanessa Angel dari jeratan, atau almarhum Vanessa Angel dari jeratan orang tua yang suka pengeretan anjir. Nextnya Dev Ramdhani. Numpang lapak Kak Elvia, setuju banget deh sama Nyonyo dan Mamang. Keluarga itu memang lagi panas-panasnya Nyomang. Karena yang sebelah makin melejit, makin banyak job, sementara dia cuman ngehalu aja. Jadinya gitu deh. Agak lain memang tuh bapak dan anak. Makasih Kak Elvia lapaknya. Sehat-sehat terus ya, semangat kerjanya. Yongs, nextnya ada dari Cruella. Pak Dodot mau ngeluarin duit 500 juta. Itu duit beneran apa duit mainan monopoli katanya mah. Abiu, selalu numpang nitip sendal dulu ke Alvia cantik. Mayang tong kosong bunyi nyaring katanya. Otak kosong bercanda garing. Pak Dodot jadi kena getahnya ditagih 500 juta karena nantangin dokter yang jelas-jelas pinter. Saran jurus paling jitu ngeles buat Pak Dodot agar gak hilang uang 500 juta. Bilang aja amnesia atau lagi kerasukan. Mungkin masuk akal. Nextnya Nur Hasanah. Malam Nyomang, bapak kosong mau kasih 500 juta duit anak yatim aja diembat. Ingat kan Nyomang, wan asuransinya galas. Ngarep diundang sono sini makin gak tahu malu. Nextnya Syahrul Makmur ya, numpang lapak ya Mbak, definisi malu pakai banget sih. Memang bahas upil aku pas lagi makan, mohon maaf gitu ya, padahal walau nggak bahas itu aku sudah enek lihat kelakuan 2 orang itu. Itu upil hanya bumbu biar makin enek gitu ya. Tukang sonajatan. Numpang parkir Kak Dok, agar komunikasi kita tidak terputus dan selalu terjalin dengan erat, adakah uang 10 juta buat beli Mixway? Memang intermedianya gelap. Suka kan yang gelap-gelap gitu. Biasanya kita nonton gelap-gelap tuh di off cam doang, karena kita kasih yang gelap-gelap ya. Au. Nextnya Esa the Blind. Oh, Esa the Blind. Selamat sore Kak Alvia, numpang lapaknya ya. Hayo 500 juta cair. Salam buat teman-teman dan Nyomang. Saya udah lama nggak muncul. Kamana wae atuh. Tuan Nugroho, aku yang sikat ya. Malam Balvi Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Giliran ditagi bilangnya bercanda. Ada-ada aja anak dan Dedi ya, bicara nggak sesuai data gini nih.
Intermezzonya bikin ngakak deh Kang Sule ya. Meng emang gak ada duanya deh bikin ketawa. Salam S3P aja buat yang punya lapak Nyomang dan para santu people yang oleh sini nih. Yusri Official, Yuris Official. Numpang lapak Kak. Kataku cocok nih si paling jurnal jodoh sama si paling mindset Satria khawatir sama-sama ngaco. Bener. Bisa Nexia Okazaki numpang lapak Alvia ketawa sampai kram perut sampai nangis juga ngeliat videonya Kang Sule. Aduh anjir jadi keinget lagi. Tolonglah. Muhammad Iqbal. Permisi, selamat malam Nyomang, aku nyerah. Oke, itu kenapa Bang? Yaya Nur Hayati numpang lapaknya Kalpia hadir nyimak Nyomang. Bapak sama anak haduh ampun ya bayar tuh 500 juta ya. Woi, paling juga nggak mau bayar ya. Paling juga nggak mau bayar sulit kan. Didik Jos nih di kok kepisah ya. Hai Nyomang, aku suka banget sama channel Nyomang. Aku nggak perlu lagi nyari berita. Terima kasih. Nextnya ada dari Yuki Kuran. Ya begini jadinya bapak sama anak 11-12 ya sama-sama ngomong gak pakai otak ya sulit. Arumi Rubianisa si Nyonyo sama si Mamang atuh sampai kerajinan nontonin si Putu Mayang sama Dodo lipet katanya. Aku mah mending nonton Hey Jado. Apa Hey Jado tuh apa? Hey Jadu. Apa itu? Film India kan? Oh gitu. Kalau nggak salah. Oke, Andi Jukis. Oh nggak kaget endingnya sudah kuduga. Please Nyomang gelap bener intermezzo. Iya tolonglah. Olah Oja nih yang baru muncul lagi dengan Lope Oren. Lope. Tuh kan jadi ngobrol tuh. Olah Oja kemana wae gitu ya. Nextnya ada dari Kakak Yipon Brilher. Dokter Richard nih bikin ngakak kalau komen atau ngomong suka sarkas dan bener. Ayo dok ditagi beneran. Si Dodol sama Kuyang biar jerah. Kuyang bego si paling jurnal. Monggo atuh yang mau komen dipakai dilapak Eke itu si Dodol. Suruh bikin GoFundMe buat bayar dokter Richard. Certi dong gitu ya Allah tolong. Yuki Kuran numpang komen. Ini sih 11-12 kayak si Pelni ya, ditantang balik jadi panik sendiri makanya punya otak dipakai. Ini dibales sama Kak Yipon, dibales. Last of the Last ada dari Lukas Dias numpang lapaknya Kak. Bener kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dua-duanya sama-sama punya otak. Saya nggak dipakai kabel birunya putus. Dan merasa udah si paling. Ingat Pak Sopir and Mayang, netizen tuh nggak semuanya blok-blok amat. Jurnalnya plus 62 tuh lebih komplit. Aduh liur kaca mana kaca katanya Maya. Habis Mamang yang habis nih. Terima kasih kepada para sultan santu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang untuk berkomen-komen, berpisah-pisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Emang cocol. Dua tapi mangkak. Cabut dulu dan ciao.